Eh, Selamat sore, Marvel namanya ya, Marvel. Iya kak, Oh iya, kita mulai ya untuk pelajaran matematika logaritma kelas 10. oke kak. Oke, eh, tapi sebaiknya kita perkenalkan diri dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Marvel. Kalau boleh tahu, kami pengen nanya dulu nih, SMA-nya di mana ya? Di Atalia Atalia di kota? di Tangerang. Oh, Tangerang, ya ya. Terus lagi mau ujian akhir semester ya? Iya, Hari Senin besok atau masih tanggal berapa? sebenarnya sih ini materi baru sih, tapi pengen coba belajar aja gitu. Oh, maksudnya, nah logaritma ini kan yang dikasih tahu mama kamu mau kita bahas hari ini ya. Itu materi Iya, sekarang yang dipelajarin atau sudah lewat atau yang akan datang? Yang belum pernah ya, dipelajarin? yang nanti mau dipelajarin. Oh, yang masih mau akan dipelajarin nih di Iya, semester besok ya? Oh gitu. Berarti selama semester satu kemarin pelajarannya tentang apa? tentang eksponen, Eksponen, terus apa lagi? Persamaan kuadrat ya? persamaan kuadrat. Sama pertidaksamaan ya? Dan Ya, sistem persamaan ini ya, tiga variabel. iya, Oke, kita mulai ya. Dalam 1,5 jam ini, perkenalkan nama saya Kak Bayu. Jadi, saya sudah lama jadi guru di bimbingan belajar sama di sekolah. Nah, di sekolah itu dari hari Senin sampai Jumat. Kalau hari Sabtu Minggu ini ngisi waktu untuk ngajar bimbel di offline di Depok sama di Bojonggede. Kebetulan KBU rumahnya di Kabupaten Bogor, dekat stasiun antara Citayam sama Bojonggede. Terus di sela-sela waktu juga kadang-kadang menerima tawaran ngajar online seperti ini karena kita harus melek teknologi ya, memanfaatkan ilmu pengetahuan menggunakan online gitu. Kalau bisa online, kenapa kita harus ketemu secara offline ya? Yang penting bisa ilmunya didapat aja. Nah, terus kami pengen tahu nih kalau skala pemahaman matematika kamu dari 1 sampai 10 itu rate-nya berapa? 8. Kira-kira 8 ya, lumayan ya. Tapi lumayan masih agak mudah ya untuk kelas 10 ya karena eksponen kan cuma perpangkatan ya, perpangkatan Iya, bilang bulat sama yang minus-minus itu seperti itu. Oke, untuk 1,5 jam ke depan nih Kak Bayu akan terbagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama menjelaskan materinya dulu, konsep tentang logaritma nih seperti ini yang udah Kak Bayu share di sebentar. Nah ini mau muncul kan di screen? muncul. Ya, logaritma ini materinya dulu nih, terdiri dari beberapa pengertian. Kemudian mungkin 15 sampai 20 menit akan disampaikan contoh-contoh soalnya. Nah, tapi nanti pada saat contoh soal ini kami jelaskan, terus disebutkan jawabannya. Nanti ada contoh soal yang kamu bisa kerjain sendiri ya, uji mandiri nih. Kebetulan kan kami punya banyak contoh soal dari beberapa sumber-sumber tuh. Mulai dari internet, dari buku, dari sekolah gitu ya. Ini nanti kami pengen kamu kerjain sendiri. Nanti kamu bukanya pakai tab ya, atau pakai handphone atau pakai laptop? Pakai laptop. Pakai laptop. Bisa dicoret-coret gak di sini? Atau nanti bisa di kertas, dikirim lewat WhatsApp ya. Boleh nomor HP Kak Bayu dicatat di sini. Nih di 0817690639. Nah, nanti Kak Bayu kirim soal ini per ini aja nih, per nomor eh, soal ya. Coba di add dulu deh, biar nanti Kak Bayu kirim lewat WA. Udah di add, coba di ping aja. Bentar kak. Mm. Tadi berapa kak nomornya? 0817690639. Nah, nih. Nah, itu kelebihan satu.
Sudah Kak. Udah ya, coba. Namanya Marvel. Kok belum muncul? Hmm. Aku udah. Coba di ping deh, di P gitu. Oh iya nih, udah ada nih. Marvel ya. Oke, udah diterima nih. Nah, udah kami kirim. Oke, nanti jawabannya lewat sini aja di foto ya. Oke, kita mulai untuk pengertian logaritma. Untuk itu kita coba pahami dulu ya tentang logaritma. Nah, kalau logaritma itu, kalau misalkan kamu udah menguasai eksponen, itu lebih mudah ya. Jadi logaritma adalah dia berkawan dengan eksponen. Jadi kalau menguasai eksponen, maka bisa menguasai logaritma. Nah, kebetulan kamu juga udah paham tentang eksponen. Nah, untuk eksponen yang standar, ini kan seperti ini nih. Misalkan A sama dengan P pangkat M. Contohnya yang paling sederhana itu 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 ya. Kalau 2 pangkat 2 kan 4. Kalau 2 pangkat 4, 16. Nah, di eksponen ini bisa kita tuliskan menjadi logaritma seperti ini. Kita lihat P-nya itu kan sama dengan P yang ada sebelah kiri ya. Jadi bisa kita tulis 2 log 8 sama dengan 3. Nah, di mana 8-nya ini kita bisa tulis menjadi 2 pangkat 3. Nah, gitu. Nah, 2 log 2 itu kan sama juga dengan sifatnya satu ya. Jadi kalau misalkan diketahui A log A itu sama juga dengan satu. Kalau misalkan bukan A gimana Kak? Misalkan B bisa juga ya. Maka B log B itu sama juga dengan satu. Ini ditulis sama juga dengan 3. Kenapa bisa begitu Kak? Karena tiganya ada di depan nanti pindah ke depan. Nah, untuk A-nya ini ya kita sebut namanya numerus. Numerus. Itu harus selalu lebih besar dari nol. Kalau misalkan dia min 3 atau min 8 itu nggak bakal bisa ya kita hitung. Oke lanjut. Selanjutnya yang M alias yang ini nih ya untuk hasilnya 3 gitu yang tadi itu disebut basis. Ya, hasil logaritma atau eksponen dari basis ya, hasil logaritma. Nah, basisnya itu yang P di sini, basisnya P ya. Kalau M itu disebut hasil logaritma. Setelah itu lanjut ke bawah, logaritma dengan basis 10 ya. Kalau logaritma basis 10 itu nggak perlu ditulis 10-nya nih. Jadi kalau bentuk 10 log A sama dengan M, cukup hanya ditulis log A sama dengan M. Jadi 10-nya kita nggak perlu tulis. Karena log 10 itu sama juga dengan satu. Ya, jadi kalau dalam matematika, logaritma 10 itu sama juga dengan satu. Maka kalau kita tulis satu di atas sini, maka nggak perlu ditulis ya. Jadi logaritma A sama dengan M. Oke, setelah itu kita masuk ke berikutnya. Contoh kayak gini nih. 10 log 3, ini 10-nya bukan di depan logaritma ya, tapi di atas nih. Jadi 10 log 3 kita langsung tuliskan aja tanpa nuliskan 10 jadi log 3. Begitu pula kalau misalkan 10 log 5 kita tulis menjadi log 5 aja. Nah, sekarang eh namanya sampai Marvel ya? Halo? Iya Kak. Kamu boleh tulis di kertas aja nih di buku untuk sifat-sifat logaritma karena
Kalau dilihat aja cuman didengerin nanti nggak bakal masuk ya ke otak kita. Coba log A kali B itu sama juga dengan log A tambah log B. Boleh di KB tunggu karena kan waktu kita panjang ya sampai 1,5 jam. Coba di itu dulu dicatat. Nah ini log. Jadi P-nya itu nggak usah ditulis nggak apa-apa ya. Log A kali B itu sama juga dengan log A ditambah log B. Kemudian log A dibagi B itu ekuivalen atau setara dengan log A min logaritma B. Jadi kalau misalkan kali padanannya dengan positif atau penjumlahan, tapi kalau dibagi itu minus ya, jadi dikurang. Nah, sebelum masuk ke nomor 3 dan nomor 4, kami kasih contoh ya, boleh kamu tulis juga nanti contohnya gini. Diketahui misalkan log 12 itu kita bisa tulis log 3 ditambah log 4 ya. Nah, ini contoh untuk yang nomor 1. Nah, boleh kamu tulis. Nah, selain log 12 berapa lagi? Misalkan contoh log 15 ya. Berarti log 15 itu kita bisa tulis log 3 ditambah log 5. Nah, itu contoh untuk yang nomor 1. Sekarang kita untuk contoh yang nomor 2, log A dibagi B sama juga dengan log A min log B. Jadi kalau misalkan contoh yang nomor 2 diketahui log 12 dibagi 6 ya. Hasilnya menjadi log 12 dikurangin log 6 gitu. Jadi ini bisa kita tulis transformasi dari pembagian menjadi pengurangan. Nah, log 12 kan kamu pasti tahu ya berapa? Log 2 ya di sini itu. Kita bisa tulis seperti ini juga. Oke, lanjut masuk ke nomor 3. Jika diketahui log A pangkat N, maka N-nya itu pindah ke depan. Sebagai contoh nomor 3, Kabai tulis seperti ini ya. Misalkan log 3 pangkat 5. Ini kita bisa tulis 5 dikali log 3. Tuh. Ini sama seperti ini. Contoh yang lainnya, misalkan di atas ini ya, log 2 pangkat 7. Nah, kita bisa tulis di depannya ini 7 dikali log 2 gitu. Sampai nomor 3 ini ada pertanyaan nggak, Marvel? Masih mudah ya? Nggak ada. Oke. Ini KB hapus semua atau mau ditulis dulu catatannya nih? Oh, udah aku catat kan. Hapus ya, oke. Nomor 4. Oh ya, KB pengen tahu nanti kamu di kelas 11 mau masuk IPA IPS? IPA. IPA ya. Ada rencana masuk universitas jurusan apa nanti? Jurusan fisika. Fisika. Di UI, ITB atau IPB? Di Unhan sih. Unhan, Universitas Pertahanan. Iya, Oh, yang punya Prabowo itu ya? iya. Oke, oke. Berarti nanti S sarjana fisika ya. Oke, lanjut. Untuk nomor 4, jika diketahui logaritma akar dari M per N, nah pangkat suatu kalau kamu udah paham eksponen nih, kalau misalkan pangkatnya seperti ini, 4/5,
Diekspolin itu bentuknya bisa kita tulis seperti ini ya. Nih A pangkat 4, 5-nya ada di sebelah kiri atas. Nah gitu. Kak kalau misalkan dia pangkatnya nggak ada yang sebelah kiri, contoh A pangkat 3, yaitu ini kan sama juga 3/1 ya tuh. Ini nggak bakal bisa berbentuk seperti ini karena udah hasilnya menjadi seperti ini. Nah kalau pangkatnya koma-komaan atau pecahan seperti ini 4/5 jadi eh, akar 4/5. Kalau 3/1 nggak ada ya? Tiga sama dengan A pangkat 3 gitu. Sama juga kan. Contohnya gini, A pangkat ini diakarin ya. Itu kan sama juga dengan berapa? Setengah ya gitu. Kalau misalkan A pangkat 7/2 ini berapa ya? Coba kamu tahu gak bentuknya? Jadi du, dua Gini ya. akar Mm-mm. Tuh begitu. A7. Mm-mm. Nah kembali lagi ke logaritma karena bentuknya itu ini bisa pindah ke depan ya. Nanti hasilnya seperti ini. M per N dikali log A. Nomor 5 lanjut ke berikutnya. Nah, ini masih langsung soal ya. Kami pengen ngasih lagi materi ada di sini nih, di slide yang kedua. Untuk ada yang bertanya nih di sekolah nih, Kak, kalau misalkan log 1 tuh berapa gitu? Log A gitu ya. Sama juga dengan 1. Kalau log 1 sama dengan 0 gitu ya. Di sini pakai A di sini. Nah, di yang basisnya ya, ada di atas nih. Nah, ini KB belum bisa nulis di atas gimana caranya ya. Coba KB buka Word dulu nih. Kalau Word kan bisa menggunakan subscript sebentar. Nah, sambil buka nanti kita terusin. Kalau A log A pangkat N maka hasilnya N. Nah, ini basisnya A, terus yang bilangan bulatnya A juga, terus N-nya pindah ke depan jadi N. Kalau A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0. Nah, ini sama seperti tadi ya. Log B kali C itu sama juga dengan log B ditambah log C. Log B dibagi C sama dengan log B dikurangin log C. Nah, seperti yang di kalau Bayu bilang tadi kalau misalkan A-nya dihilangkan boleh gitu ya. Nah, ini juga yang nomor 4 nih nggak kalah pentingnya. Kalau bentuk A log B itu kita bisa tulis log B per log A. Jadi bentuknya seperti ini. Contoh ya, kalau misalkan 3 log 8 log 5 gitu. Ini kita bisa tulis menjadi log 5 dibagi log 3. Terus kalau misalkan kita mau ubah nih dari menjadi 5 log 3, tapi syaratnya harus di bawah seperti ini. 5 log 3. Tuh, kalau dia 5-nya mau di atas ya, 3-nya ada di bawah. Dia menjadi seperti ini. Itu satu ya, Kak? Mana? Satu iya, satu. 1/5 log 3. Ini yang ini sama kayak tadi ya. Oh ya, kalau sifat berikutnya nomor 6 A log B dikali B log C, ini kan sama ya, jadi tinggal dicoret. Nah, maka hasilnya bisa di bypass menjadi A log C gitu. Begitu pula kalau misalkan beruntun ya, contoh A log B kali B log C dikali C log D, maka hasilnya berapa coba Marvel? Bisa ditebak di sini C ya. Nah, ini bisa langsung dicoret di sini, coret. Langsung jawabannya A log D. Tuh.
Kalau misalkan dia beruntun sampai 3 kali, karena dia cuma 2 kali, A log B kali B log C, maka hasilnya A log C gitu. Terus ini juga tadi pengurangan sama juga ya bentuk yang nomor 9 ya. Nih coba. Jika diketahui A pangkat A log B, maka hasilnya B. Kenapa bisa begitu? Karena ini bisa langsung dicoret dan di sini hilang. Jadi B-nya langsung pindah ke depan. Tuh hasilnya B. Gimana Ini Kak yang kar nomor 9? nomor 9 ya. Contohnya kami ulangin warna biru nih. Contoh gini. Misalkan 3 pangkat 3 log 5. Maka hasilnya menjadi 5. Karena 3 dan 3 ini sama. Terus log 5-nya kita hapus. Lognya aja 5-nya pindah ke depan. Jadi hasilnya 5. Begitu. Contoh kedua. Misalkan di sini 4. Di sini 4 log 6. Maka hasilnya berapa nih? 6 ya. Karena 4 dengan 4 sama. Lognya hilangkan jadi 6. Begitu. Sebelum masuk ke latihan soal, kami pengen kasih contoh soal yang pertama biar lebih paham ya. Nah ini masalah pengetikan aja nih sebenarnya duanya tuh ada di atas ya, di sebelah atas sebelah kiri KB Zoom. Ini 2 log 4 ditambah 2 log 8 kita langsung dikali aja nih 8 dikali 4 karena sifat logaritma yang pertama tadi kita pelajarin kalau 4 ditambah dengan 8 dalam bentuk basis yang sama 2 log ini maka langsung dikalikan 4 kali 8 sama dengan 32 Itu gitu. limanya dari mana Kak? 5. Yang sama dengan 5, yang log 32 sama dengan 5. Oke, pertanyaan bagus. Kita uraikan menjadi seperti ini 2 log 2 pangkat 5. Nah, karena sifat logaritma yang tadi kita udah pelajarin jika A log A sama juga dengan 1, maka 2 log A 2 log 2 sama dengan 1, 5-nya pindah ke depan, loncat gitu ya. Berarti 5 dikali 1 sama juga dengan 5. Berikutnya, 5 log setengah ditambah log 5 log 50 karena basisnya sama, kita bisa operasikan. Kalau ada pertanyaan seperti ini, 5 log setengah ditambah 4 log 50 itu nggak bisa ya. Harus sama dulu ininya nih depan ini. Maka 5 log setengah ditambah log 50 sama juga dengan setengah dikali 50 hasilnya 25. Nah, kenapa bisa dapat 2? Bisa nggak jawab? Karena basisnya 5 dan ada di kiri atas. 25-nya kita jadikan 5 pangkat 2. Nah, ini langsung dicoret. 2-nya pindah ke depan, hasilnya menjadi 2. Begitu. Paham ya Marvel ya? Paham Kak? Oke, nah sekarang kami punya soal yang belum dikasih jawabannya. Ada sebenarnya jawabannya di bawah ya, cuman kami nggak spill jawabannya yang ada di bawah. Cuma tuh boleh latihan nih, ada di tuh jawabannya ada nih ya. Boleh nomor tuh kan ada jawabannya ya. Sekilas boleh dikerjain dulu nih. 7 log 2 17 dikurangin 7 log 31. Waktunya 3 menit ya. Silakan. Oke, Marvel yang nomor
2A udah dapat. Belum, Kak. Nah, nomor 2A jawabannya satu ya, karena 7 log 217 dibagi dengan 31. Kenapa dibagi, Kak? Karena padanannya bagi itu dengan kurang ya. Jadi hasilnya menjadi 7 log 7 karena 217 dibagi dengan 31 adalah 7. Kembali lagi ke sifat logaritma A log A itu sama juga dengan satu. Maka 7 log 7 juga sama juga dengan sifat yang pertama yaitu satu di sini. Gitu. Paham ya Marvel ya? Sekarang masuk ke yang ini nih. Log 0,05 dibagi 5. Nih kalau basisnya nggak ada, nggak usah khawatir. Kita tunggu, tinggal tulis aja gini. Log 0,05 dibagi dengan 5. Berapa 0,05 dibagi 5? 0,01. 0,01. Nah, 0,01 itu berapa kalau dalam bentuk itu? S- 100. mm-mm. Pangkat berapa? 1/100 ya? Iya. 1/100 ya? Bisa juga begini kan? Iya, iya. Nah, atau kalau lebih mudah 10 pangkat berapa tuh? 10 pangkat Pangkat 2. min 2 ya. Nah, seperti sifat yang tadi, min 2-nya ini pindah ke depan. Jadi hasilnya min 2 log 10 itu adalah satu. Jadi hasilnya min 2 dikali satu, hasilnya sama dengan min 2. Kita lihat di bawah seperti itu. Tuh gitu ya. Satunya dari mana, Kak? Yang mana? Yang Yang tadi ini ya. tadi. Iya. Enggak, yang B. Yang tadi yang min 2 log. Yang min Ini. 2 kali satu. Karena log 10 adalah satu. Oh iya, kami belum ngasih tahu ya. Kalau log 10 sama dengan satu. Log 100 sama dengan 2. Log 1000 3. Log 10.000 tergantung nolnya gitu. 4. Tuh, jadi sifat logaritma 10 adalah satu. Kalau mau membuktikan di kalkulator bisa langsung. Log 10 sama dengan satu, log 100 sama dengan 2. Nah, karena 10 itu sama dengan satu, maka min 2 kali satu sama dengan min 2 gitu. Ya, jadi mudah ya. Ini tinggal dikali aja. Ada pertanyaan? Ada, Kak. Enggak cukup ya. Langsung masuk ke nomor 3 nih, langsung KB kasih jawabannya aja ya. Nah, ini sebenarnya duanya kecil nih di atas nih, cuman dia salah ketik aja nih. 2 log 25 dikurangin 3 log 5 ditambah log 20. Oh, bener, ini di depan ya. Ini pangkatnya juga di atas nih.
Karena 2 log 25 itu bisa ditulis log 25 pangkat 2, maka duanya itu ada di atas sebagai pangkat dari 25. Tiganya ini karena pindah dari 5 pangkat 3, maka tiganya pindah lagi ke atas itu. Nah, karena 25 pangkat 2 dengan 5 pangkat 3 itu bentuk logaritma pengurangan, maka kita dibagi. 25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3, hasilnya menjadi 5. Karena 625 dibagi dengan 125 ya, karena 5 pangkat 3 125. Jadi 625 dibagi 125 sama dengan 3. Setelah sama dengan 5 maksudnya. 625 dibagi 125 sama dengan 3. Kemudian log 5 ditambah log 20 sama juga dengan 5 kali 20 sama dengan 100, maka log 100 sama dengan 2. Nah, coba kamu coba ya yang ini nih. Setengah dikali 2 log 82 dikurangin 3 kali 2 log 3 ditambah 2 log 48. Nah, silakan dikerjain dulu ya. Coba nih kami nggak buka jawabannya nih langsung di. Nah, kami kasih tahu rumusnya itu setelah ini nih hasilnya gimana. Oke, waktunya 3 menit lah boleh. Atau sampai lembar kedua juga nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Ini kayaknya angkanya kurang bagus nih buat 82 itu. Masa bentuknya menjadi masih 9 ya. Oke, kami terusin aja nih. Jadi karena ini pengurangan, jadi ini 9 ini dari dapatnya dari ini angkanya salah ini nih. Jadi 9/27 kalau diperkecil menjadi sepertiga. Terus 2 log 48 kita kalikan dengan sepertiga karena masing-masing basisnya 2 sini ya. Jadi sepertiga dikali 48, 48 dibagi 3 sama juga dengan 16. Nah, kenapa 2 log 16 sama dengan 4? Bisa jawab gak, Marvel? Karena kan 4 kali 4 itu 16. Hmm. Yang lebih tepatnya karena 2 log 16 itu kita bisa tulis dengan 2 log 2 pangkat 4. Tuh, jadi karena 4 2 ini sama di sini, 4-nya pindah ke depan menjadi 4 hasilnya. Gitu. Bukan 4 kali 4, tapi 2 pangkat 4. Nah, ini ada contoh soal yang kami udah mulai bagiin ya di kamu latihan. Nah, ini. Silakan kerjakan nomor 1 dan 2. Ini adalah soal Eptanas. Zaman dulu tuh tulisannya Eptanas ya, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Kalau zaman sekarang TKA. Atau setelah tahun 2001 tulisannya UN, ujian nasional. Oke, kamu kerjain dulu ya nomor 1, 5 menit ya. 5 menit yang nomor 1 dan nomor 2 5 menit juga. Silakan. Kalau bisa dicoret-coret, kami coba kasih ini ya di. Coba bisa gak di ini itu dikontrol tuh di coret-coret. Nah iya coba tuh bisa dicoret-coret gak? Mm-mm. Yang nomor 1.
Coba cara pengerjaannya gimana? Kenapa dapat 8? Mm, betul. Mm, 12 dibagi dengan 6. Mm, terus, oke, ambil ambil kontrolnya dulu ya. Coba nih di. Nah, yang benar itu adalah 3. Yang benar. Kenapa bisa begitu? Karena ini duanya nggak bisa dicoret, nggak bisa dicoret tuh. Dua log. Hasilnya tetap nih 48. Hasilnya 8 ya. Benar. Terus 2 log 8 itu kita bisa tulis 2 pangkat 3. Ini bisa dicoret gini. Maka hasilnya menjadi 3. Ini pindah ke depan gitu. Jadi yang benar 3. Oke, sekarang masuk ke nomor 2. Ini dihapus dulu. Nah, silakan tuh nomor 2. Ayo coba nomor 2. Bisa digerakin aja kan? Hmm. Coba kami bantu ya. 2 log 48. Tulis duanya di sebelah kiri atas. Nah, betul. Log 48 dibagi 3. Terus ditambah yang ditambah tambah di sebelah kanan aja 5 tambah 5 log 50 dibagi 2. Mm-mm. Terus 2 log 48 bagi 3 berapa? 2 log 16. Tulis 2 log 16. Ditambah 5 log 25. Nah, yang 2 log 16 kita sederhanain lagi menjadi 2 log 2 pangkat 4. Betul. Terus 5 log 25 menjadi 5 pangkat 2. Jadi hasilnya sama dengan 2. Jadi 4 ditambah 2 sama juga dengan 6 ya. Oke, betul. Lanjut masuk di ini dihapus dulu. Hmm. Coba mouse-nya jangan diinin dulu. Nah, kami pengen kontrol dulu. Nah, hapus. Nah, sekarang nomor 3 dan 4 ya.
Silahkan dikerjain. Tapi nggak mesti dikerjain langsung, dipikir-pikir dulu aja. Terus setelah itu langsung dicari. Itu nanti pakai log 10 juga ya, log 10 bisa juga tuh. Coba share di WA ya. Ya Kak, Mm-mm. Tuh kami mau share ini dulu share screen buat mama kamu soalnya biar nanti tunggu sebentar mau print screen dulu. Nah ini, dah. Nah oke, untuk yang nomor ini 3 udah dapet belum? Nah ini
membutuhkan imajinasi soal Oh, yang enggak, cukup cukup tinggi ya. Belum ya, belum dapat ya. belum. Nah, caranya gini. Log 75 kita cari faktor-faktornya yang bisa mendapatkan angka 75. Berarti berapa tuh? Kalau dibagi dua nggak bisa ya. Jadi hasilnya 37,5. Kan agak sulit tuh. Berarti jangan pakai ini. Kalau dibagi tiga, 25. Terus berapa lagi? 4 nggak bisa ya kalau mau komaan. Berarti 5 dikali berapa tuh? 12,5 ya. Nah, ini nggak bisa juga nih. Coba 75 dibagi 5. Bisa nih 15. Nah, 15 bisa. Nah, kita pakai ini aja nih 3 dengan 25. Jadi log 75 itu kita bisa tulis log 3 dikali log 25. Nah, untuk angka tiganya ini udah ada di sini. Nah, berarti udah aman ya posisinya. Berarti yang belum 25-nya ini. Karena bentuk log 3 kali 25 itu sama juga dengan 5 ditambah 2 ditambah 3. Jadi kita bisa tulis gini. Log 3 ditambah log 25. Gitu. Hmm. Sampai sini paham ya. Nah, setelah dapat log 5 tambah log 25, kita bentuk log 5-nya, log 25 itu menjadi bentuk yang lain ya. Nah, ini 0, log 3 kan sama juga dengan 0,4711 ditambah log 5 berapa tadi? Log 5 pangkat 2. Nah, duanya pindah ke depan di sini. Mm. Kok limanya nggak ada, Kak, di sini? Ya nggak ada. Kita harus cari. Caranya bentuk dari log 10 dibagi dengan 2. Nah, ini boleh ditanda kurung gitu ya. Ini jadi seperti ini nanti berarti 2 dalam kurung log 10 dikurangin log 2. Tuh. Agar mendapatkan angka 5 maka 10 dibagi 2. Log 10 berapa itu Marvel tadi hasilnya? Log 10. Masih inget gak? Satu. Satu. Berarti sama dengan 2 dikali 1 minus 0,3010. Kok 0,3010 dari soal tuh seperti ini. Jadi 2 dikali 1 0,699. Karena satu dikurangi 0,3010 0,699. Nah, 2 kali 0,699 itu sama juga dengan 1,398. Yang ini. Jadi dapat log 5 pangkat 2 itu hasilnya menjadi 1,398 ditambah yang ini 0,4711. Coba kamu jumlahin manual. Berapa hasilnya ini? 1,398 ditambah 0,4771. 1,8751. Betul. Jadi hasilnya 1,8751 ini adalah bentuk dari soal nomor 3. Ini soalnya juga bukan soal biasa ya. Ini adalah soal ujian nasional tahun 2003, sekitar 12 tahun yang lalu. Coba dicatat dulu ya, sekitar 2 menit biar kita latihan langsung nomor 4. Sudah, Kak.
Udah dicatat atau print screen? Di foto ya? Udah ya? Sudah Kak. Nah, sekarang nomor 4 dengan metode nomor 3 kamu kerjain ya. 2 log 3 sama juga dengan 1,6. 2 log 5 sama dengan 2,3. Nah, nilai dari 2 log 125 dikurang dibagi 9 itu berapa? Silahkan dikerjakan. Waktunya 4 menit ya. Jadi 2 menit. 2 menit, 2 menit plus 4 menit. Ini KB hapus untuk yang coret-coretan di sini. Nah, senang. Boleh di kertas aja deh, di kertas. Nanti di foto hasilnya. Oke, 1 menit lagi. Berapa jawabannya? Nomor 4. Oke, udah dapet nomor 4. Berapa hasilnya?
Dikit lagi Kak. Hmm. Berapa? 125 dikurangin 2 log 9. 125. Tuh, ketemu Kak jawabannya. Nggak ketemu ya. Nah, ini caranya coba KBU pegang mouse-nya dulu. Nah, di sini 2 log 125 kan kalau dia dibagi ini dikurang ya. Nah, tuh, jadi nggak boleh langsung dibagi seperti ini karena dah hasilnya koma-koma nanti. Nah, kembali ke ini, maka 2 log 125 kita bisa tulis sebagai 2 log 5 pangkat 3. Lihat tuh 2 log 5 sama dengan ini kan. Dikurangin 2 log
3 pangkat 2. Nah, di sini 2 log 3 juga sama dengan ini nih. Tuh, 11 itu. Nah, karena 2 log 5 itu sama juga dengan 2,3, nah 3-nya ini pindah ke depan. 3 dikali 2,3 nanti dikurangin 2 kali 2 log 3, 1,6. Begitu. Nah, 3 kali 2,3 sama juga dengan 6,9 ya. Karena 6 kali 2 6, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. 2 kali 1,6 hasilnya menjadi 3,2. Maka 9 dikurangin 2 jadi 7. 6 dikurangin 3 sama juga dengan 3. Maka hasilnya 3,7. Itu jawabannya yang E. Eh, Gimana ya? Tadi nggak kepikiran kan diginiin. Nah, coba tuh dicatat dulu. Itu 2,3, Kak. Ini iya 2,3 kan dari 5 2 log 5 tuh 2,3 di sini. Di sini 1,6. Karena 2 log 3 sama juga dengan 1,6. Kakak. Udah ya. Setelah itu kita masuk ke nomor yang lain. Nah, masuk ke uji latih nomor 8 dan 9 ya. Nih, coba nih. Jadi kami pengen uji kamu nomor 8 dan 9 nih di print screen aja nih di WA jadi gampang ngebahasnya nanti. Salah. Freeform ya. Rektangular. Nah, gini. 8 dan 9. Nah, oke, yang ini nomor 8 boleh dicoba dulu. Jika 8 log B sama dengan 2 dan 4 log 1 4 log aja menjadi sama dengan 1, hubungan nilai B dan D adalah berapa tuh? Wah, ini D di sini nih ya. 4 log D nih harusnya nih. Jadi kami koreksi di soalnya di sini ada D di sini nih. Nah, gitu D. Diperkecil ya. 4 log D. Nah, gitu. Silakan nomor 8. Maka hubungan antara nilai B dan D, berarti B-nya yang dicari tuh, maka D-nya berapa? Emang nih soal agak sulit ya karena udah level ini, bukan soal ujian di buku. Tapi nggak apa-apa buat latihan.
Oke, nomor 8 udah dapet Marvel. Nomor 8 dikit lagi, Kak. Mm-mm. Itu nama asli kamu Marvel emang bener? Nama aslinya Marvel. Iya, Kak. Oh. Yang nomor 9 itu 10 X pangkat 3 dibagi pangkat 2 itu pakai log ya. Oke, nomor 8 atau nomor 9 dulu boleh ini. Oke, kita bahas aja ya. Nomor 8 kamu udah dapat jawabannya berapa? Oh, jawabannya jadi 64. 64. Oke, ini caranya gini. Jika 8 log B sama dengan 2 dan 4 log D sama dengan 1, maka nilai B dan D adalah. Nah, seperti tadi di awal-awal KB kasih tahu kalau 8 log B itu bisa kita tulis gini ya. 8 pangkat 2 sama dengan B. Nah, ini adalah bentuk yang ini ya. Tuh. Jadi kita bentukin seperti ini dulu nih. 8 pangkat 2 sama dengan B. Kalau yang ini berarti 4 pangkat 1 sama dengan D. Tuh. Ini untuk yang bentuk kedua. Nah, ini. Nah, hubungan antara nilai B dan D seperti yang ditanya sama jawaban, sama soal ya, jawabannya kan B semua nih, ini sebelah kiri. Nah, maka kita bentuk antara kesamaan 8 kuadrat dengan 4.
4 pangkat satu. Nah, 8 kuadrat itu kan sama juga dengan 2 pangkat berapa? 3 Pangkat 3. dikuadratin, betul kan? Sama dengan B. Nah, bentuk 2 pangkat 3 terus dikuadratin, kita bisa tulis seperti ini. 2 pangkat 2, tiganya di luar. Boleh kan? Karena nanti hasilnya sama-sama 6 juga. Nah, ini udah mulai kesamaan nih. 2 pangkat 2 itu kan sama juga dengan 4. Karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 sama dengan D, maka Kabai substitusikan D yang ada di sebelah kanan ini pindah ke sini. Maka jawabannya D dalam kurung pangkat 3 sama dengan B. Maka jawabannya yang E. Begitu. Jadi bentuk 8 log B sama dengan 2 kita ubah menjadi bentuk eksponen. 8 kuadrat sama dengan B, 4 log D sama dengan 1 kita bentuk eksponen menjadi 4 pangkat 1 sama dengan D. Tadi tiganya dari mana Kak? Tiganya dari 2 pangkat 3 sama dengan 8. Terus Yang kita, yang D pangkat tiganya. oh ini, karena 2 pangkat 2 kan D ya, masukin ke sini. Nah, 2 pangkat 2 kan sama dengan D, D-nya dipangkatin lagi 3 di sini. Jadi D pangkat 3 di sini. Tuh, jadi jawabannya sama ini. B sama juga dengan D pangkat 3. Ini B kecil harusnya ya, bukan B besar. Begitu. Gimana, paham kan nomor 8? Paham Kak. Nah, nanti selama seminggu ke depan kalau misalkan kamu terus les nih, nanti boleh tanya-tanya seputar logaritma. Ini belum pernah dipelajari di sekolah kan? Belum. Belum ya? Iya, iya. Coba nomor 9. Tadi udah dicoba ya? Oh, belum. Belum. Coba dikerjain dulu deh sekitar 3-4 menit ya. Sudah Kak. Udah, berapa jawabannya? Yang E. Betul. Itu kamu paham ya. Sekarang coba dari versi Kabayu nih, kalau kita bahas secara
penjabaran log 10 kali X pangkat 3 dibagi Y pangkat 2. Ini kan menjadi log 10 ditambah log X pangkat 3 ya. Terus dikurangin logaritma Y pangkat 2. Nah, log 10 kita udah tahu bahwa hasilnya 1 ditambah tiganya ini pindah ke depan jadi 3 log X. Terus duanya pindah ke depan jadi 2 log Y. Nah, log X ini kita udah dapet nih A ya. Jadi 1 ditambah 3A dikurangin 2 log B. Tuh, karena log Y sama dengan B. Jadi didapat 1 ditambah, ini nggak usah pakai dalam kurung ya. 1 dikurangin 3A min 2B. Jadi jawabannya betul, yang E. Oke, berarti udah bisa ya. Sekarang nomor berikutnya, mungkin satu soal lagi ya, karena waktunya tinggal 10 menit. Nah, ini nomor 10. UN tahun 2024 alias 11 tahun yang lalu. Ini pertanda ilmu matematika masih terus dipakai ya dengan tiap tahun gitu. Sebentar, ini KB share dulu di. Oke, ini soal terakhir ya. Kerjakan dalam waktu 5 menit mulai dari sekarang nih.
Gimana udah dapet? Udah Kak. Berapa jawabannya? Yang C. Yang C. Sebentar, kami cek catatannya. Betul. Jadi 2x dikurangin x sama juga dengan 1 alias x. Terus minus dikali minus jadi positif jadi plus y ya. Jadi C. Nggak perlu dibahas ya yang ini. Udah tahu kan? Udah Kak. Nah, kita lanjut ke nomor. Masih ada nih waktunya sekitar 7 menit lagi. Nah, nomor 11 ya. Ini adalah ujian masuk perguruan tinggi tahun 99. Sekarang bisa dicoba di WA. Nah, oke. Waktunya 4 menit juga. Sampai jam 17:27. Diketahui log 2 sama juga dengan 0,2010 dan log 3 0,4771 sama kayak tadi ya. Maka log dalam kurung 2 akar sepertiga, 2 pangkat sepertiga itu bisa ditulis gitu. Terus 3 pangkat setengah atau akar 3. Akar 3 itu sama juga dengan 3 pangkat setengah.
Ayo, udah dapat belum? Sebelum kita berakhir ini. Jawabannya D. 0,338. Nah, coba kami pengen kasih kamu coret-coret deh di yang lembar kosong itu. Di sini nih. Nah, tes. Coba kami pegang mouse-nya dulu. Nah, dah tuh. Iya, betul. 0,2010 tuh bukan 0,3. Mm. Ditiban aja nggak apa-apa. Mm. Dah. Mm. Oke, itu jawabannya sebenarnya nggak ada ya. Jawabannya adalah benar tuh 0,30555. Jadi jawabannya sebenarnya nggak ada. Cuman yang mendekati D ya. Nah, dari cara kamu tuh udah benar. Jadi sepertiga dikali 0,2010 ditambah ya, bukan dikali. 0,23833 itu didapat dari 0,4771 dibagi 2. Hasilnya menjadi 0,3055. Ya, pokoknya 0,30 ya. Jadi yang jawabannya ini nggak ada yang benar nih. Yang benar adalah ini gitu. Ya, mudah-mudahan ini sebagai batu pijakan kamu untuk mempelajari logaritma di semester depan yang akan dimulai Januari ya. Oke, udah cukup Marvel ya. KB nanti mau sholat maghrib sama persiapan ngerjain tugas-tugas matematika yang lain.
Oke Oke, Kak, makasih Kak. untuk kami tutup dulu. Terima kasih Marvel. Eh, Pertama kali les matematika sama Kak Bayu yang KB lokasinya di Bojonggede, Kabupaten Bogor ya. Jadi KB besok juga ngajar juga nih fisika kelas 11 di jam 8 pagi. Jadi kalau selain matematika, fisika juga bisa untuk pelajaran yang dua itu. Nanti Kak Bayu akan share di YouTube video ini untuk Kak Bayu kasih ke mama kamu ya. Terima Oke kasih Kak, Marvel. Selamat makasih sore. Kak. Wassalam. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak.